Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasionalnya bangsa Indonesia dibangun atas pandangan geopolitik bangsa. Pandangan bangsa Indonesia didasarkan kepada konstelasi lingkungan tempat tinggalnya yang menghasilkan konsepsi wawasan Nusantara. Jadi, wawasan Nusantara merupakan penerapan dari teori geopolitik bangsa Indonesia. Dan untuk pembahasan submateri yang pertama ialah konsep wilayah sebagai ruang hidup. Jadi, wilayah merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisasi daerah di muka bumi untuk berbagai tujuan. Suatu wilayah mempunyai karakteristik tertentu yang memberikan ukuran-ukuran kesamaan dan perbedaan dengan wilayah lain. Tentang wilayah Indonesia termasuk negara yang memiliki keragaman ruang yang sempurna, yaitu ruang udara, darat, dan air. Secara otomatis juga memiliki kekayaan alam yang besar yang berada di udara, dalam perairan, laut, sungai, dan danau, serta di dalam daratan, tanah. Apalagi Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di sepanjang garis khatulistiwa, memungkinkan memiliki keragaman hewan dan tumbuhan dengan komposisi tanah yang sangat subur. Untuk berikutnya ialah wawasan Nusantara dan penerapan geopolitik di Indonesia. Dalam kehidupan nasional, wawasan Nusantara dikembangkan perannya untuk yang pertama, mewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatuan yang serasi dan selaras segenap aspek kehidupan nasional. Yang kedua, menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional. Kepentingan nasional menjadi dasar hubungan antara bangsa. Dan yang ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab atau pemanfaatan lingkungannya. Peranan ini berkaitan dengan adanya hubungan yang erat dan saling terkait dan ketergantungan antara bangsa dengan ruang hidupnya. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga, unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Yang pertama, wadah. Setelah menegara, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai dalam wujud suprastruktur politik. Sementara itu, wadah dalam kegiatan bermasyarakat adalah berbagai lembaga dalam wujud infrastruktur politik, suprastruktur politik. Yang kedua ada isi. Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Dan yang ketiga, tata laku merupakan interaksi antara wadah dan isi yang terdiri dari tata laku batiniah dan tata laku lahiriah. Untuk selanjutnya, materi yang keempat yaitu penerapan wawasan Nusantara dan tantangan implementasinya. Yang pertama, ada penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan politik. Dalam kehidupan politik, setiap warga negara harus berperan dalam menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Yang kedua, dalam kehidupan ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi, setiap warga negara harus menciptakan sistem yang benar-benar menjamin pemenuhan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil. Yang ketiga, dalam kehidupan sosial budaya. Dalam kehidupan sosial budaya, setiap warga negara harus menunjukkan keikhlasan sikap dan tindakan dalam menerima berbagai perbedaan yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, dalam kehidupan pertahanan dan keamanan.
Dalam kehidupan pertahanan dan keamanan, setiap warga negara harus menumbuhkan rasa cinta bangsa dan tanah air. Hal ini dapat berimplikasi pada munculnya kesadaran dan sikap bela negara rakyat Indonesia. Selanjutnya, yang kedua, ada tantangan implementasi. Terdiri dari sikap mental yang berarti kesukuan, kedaerahan, mementingkan golongan atau partai. Globalisasi yang berarti dunia tanpa batas, kapitalisme baru, pasar bebas atau pasar luas. Pasar dunia juga. Dan yang terakhir, contoh-contoh penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari. Menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menumbuhkan sikap nasionalisme dan cinta tanah air, dan menghargai tiap perbedaan yang ada. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.